Ya Rabbal Alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali telaah kita di kitab Nihayatul Alam yang mengkaji tanda-tanda kedatangan hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Di tanda-tanda kecil kita sudah sampai pada tanda yang ke-58, yaitu yang terkait dengan datangnya suatu masa di mana orang-orang yang hafal Al-Quran itu semakin banyak, tapi yang faham akan isinya justru semakin hari semakin sedikit. Para penghafal Al-Quran semakin banyak, tapi ulamanya sedikit. Bahkan kadangkala yang pernah dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sampai-sampai beliau mengatakan apa yang bisa dimanfaatkan selain bacaan dari para penghafal Al-Quran yang tidak faham apa yang ia hafalkan, apa yang ia baca. Maka di sini perlunya kita untuk terus belajar, bahkan kalau bisa mempelajari tafsir Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang kita baca. Semakin lama nanti jumlah penghafal Al-Quran akan semakin banyak, tapi jumlah orang yang faham isi Al-Quran semakin sedikit. Karena apa? Orang lebih memiliki ketertarikan pada hafalannya, ya, bahkan sampai pada hafalan kiroatnya, baik yang 7 maupun yang 10, tapi kemudian melalaikan pemahaman akan isi yang ada di dalamnya. Sehingga akibatnya kita akan lanjutkan di nomor ke-59, tanda-tanda yang ke-59 ketika orang-orang mulai yaltamisunal ilma indal asogir. Orang-orang mulai mencari dan meminta ilmu kepada orang-orang yang ilmunya itu sedikit, ya. Karena apa? Ya karena memang pemahaman umat kita semakin hari, ya mau tidak mau disebut semakin menurun, ya iya juga, ya kan. Apalagi belajarnya ya sama santri-santri, sama anak-anak, sama orang-orang yang benar punya ilmu, tapi ilmunya ya nanggung, seperti itu. Dalam hal ini dikatakan min ahdin nubuwati wan nasu yaltamisunal ilma min kibaril ulama'i wal fuqaha. Sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu mencari ilmu, mengambil ilmu dari ulama-ulama besar, ahli-ahli fikih yang besar. Tapi wasayati zamanun yatasaddaru fihil asaghiru min dhaifil fahm. Akan muncul zaman di mana orang-orang yang lemah, aslinya tidak punya ilmu atau pemahamannya lemah, qalilil fikhi wal ilmi, fikihnya itu sedikit, wa yastaftihimun nasu, tapi orang kadung meminta kepada mereka fatwa, fayaftun au fayuftun, lalu terus kemudian mereka memberikan fatwa. Ya, wa taqaddama fil haditsis sabiq, dan telah kita sebutkan pada hadis yang lalu, anna min alamatis saah, ketika bahwasanya sebagian dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah semakin sedikitnya para ulama, hatta yultamasal ilmu, sampai ilmu itu diambil minal asoghiril juhala, dari orang-orang yang ilmunya nanggung. Sejatinya mereka ini adalah orang-orang jahil. Fayuftun, mereka memberikan fatwa, fayadillun, lalu mereka tersesat, wayudilluna ghairahum, dan mereka menyesatkan orang lain. Ini dampak dari tanda-tanda yang ke-58. Nah, apalagi sekarang kita hidup itu menurut sebagian orang di zaman post-truth. Nah, ini kalau dalam kajian filsafat ya, era post-truth itu apa? Zaman di mana kebenaran itu tidak ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realita, tapi ditentukan oleh preferensi kesukaan orang masing-masing. Gitu. Nah, yang lucu ya, gara-gara video sing di-share Mas Haki itu
viral, ya banyak, bahkan tidak hanya di media sosial yang lazim ya, bahkan mungkin di grup-grup WA itu juga ini. Nah, ada beberapa orang yang kemudian berkomentar, dengerin komentarnya itu, tapi tidak di media, melalui omongan. Ini kok haram, engkau sholat ya iso dijamak. Ketika membahas tentang aspek sholatnya, jadi kita bertanya-tanya, iku pendapatnya sopo sing dijupuk, ya kan? Jadi orang itu bahkan sudah tidak lagi mengambil ilmu dari as-shaghir. Orang-orang yang ilmunya nanggung, bahkan dia mengambil ilmu dari dirinya sendiri dengan pemahamannya sendiri sesuai dengan kesukaannya sendiri. Jadi omongannya ulama, omongannya orang-orang yang punya ilmu sudah tidak dianggap lagi karena bertentangan dengan kesenangannya. Sehingga seringkali kita mendapati orang bertanya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi golek pembenaran. Maka dia akan terus mencari satu jawaban yang sesuai dengan keinginan dia. Dan itulah kebenaran menurut dia, yang sesuai dengan keinginannya, bukan yang sesuai dengan realitanya. Nah, ini berbahaya. Ya, zaman post-truth ini sangat berbahaya. Karena kadangkala yang benar sesuai dengan realita, fakta itu tidak laku gara-gara tidak sesuai dengan keinginannya masyarakat banyak. Sehingga kebenaran itu menjadi sangat relatif, menjadi sangat ambigu. Ya, itu ketika orang-orang mulai menjadikan dirinya yang tidak ngerti agama seolah-olah sudah jadi ahli agama. Bermodalkan apa? Ya bermodalkan keinginannya sendiri. Bermodalkan apa? Ya bermodalkan pemahamannya sendiri. Padahal ketika dia mencoba untuk memahami, dia tidak memiliki kapasitas untuk melakukan istinbat sama sekali. Wong awam, ya kan? Jangankan baca kitab bahasanya gitu ya. Wong maca Quran ae cek Iqra jilid 3 misalnya. Ya. Nah, ini yang terus kemudian berbahaya. Fenomenanya orang tidak lagi mengambil ilmu dari ulama, berpindah kepada orang-orang yang ilmunya nanggung, bahkan fenomenanya mulai ditinggalkan ini. Ya. Dan itu dimulai fenomena ini dimulai ketika orang itu memilih-milih kepada siapa dia berguru. Yang jadi masalah, memilih-milih itu kepada siapa orang berguru itu perkara yang bagus kalau didasarkan pada keilmuan dari orang yang akan diambil ilmunya. Masalahnya sekarang enggak. Orang nyari ilmu itu karena faktor viralitas, bukan karena faktor kebutuhan keilmuan. Ya. Dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, penyampaian yang sama, ilmu yang sama, yang disampaikan pun sama, ya apple to apple lah, bukan 11-12 lagi, 11-11, sama 100%. Tapi ketika yang menyampaikan adalah ustadz yang viral, berbeda dengan yang menyampaikan ustadz yang tidak viral. Contoh ya kemarin, beberapa Jumat 2 pekan yang lalu ya, ketika ini kita tidak ingin kita tidak ingin mengerdilkan siapapun, cuman munculnya fenomena orang itu mulai menganggap dirinya mampu untuk mengeluarkan fatwa, memahami hukum dengan sendiri itu karena faktor ini. Nek gak ustadz yang viral gak gelem. Nah, hari 2 pekan yang lalu, hari Jumat, ketika ada Ustadz Salim di Masjid Asyifa RSML itu, yang datang, masya Allah, ya, bawahnya ipol. Coba yang menyampaikan bukan yang lagi viral, ikut kajiannya, yang datang paling mentok-mentok 50, 60, 100 itu sudah wah banget itu. Kalau yang bukan viral. Nah dari situ terus kemudian orang-orang hanya melihat ilmu-ilmu yang diberikan di situ. Orang kalau ngaji nggak gelem, nek gak barek Ustadz Khalid, nek nggak barek Gus Baha, nek nggak barek ustadz-ustadz yang lagi viral. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi
titik tolak di mana orang itu ketika ustadznya viral gini mengatakan seperti ini, ditelan mentah-mentah. Padahal bisa saja kondisi yang berbeda membuat pengambilan kesimpulan hukum yang bisa saja berbeda. Ya, dan ini penyakitnya orang zaman sekarang. Baca 1-2 sudah terus kemudian merasa sangat paham, sangat mengerti, sehingga dia menyimpulkan dengan dirinya sendiri. Dan ini fenomena tidak hanya dalam urusan agama ya, tapi sampai dalam urusan pribadi. Yang namanya self diagnosis itu lazim terjadi di masyarakat kita berdasarkan informasi yang didapat di media sosial. Misal awake sering pegel-pegel, terus kemudian gulune sering kewenceng, tiba-tiba wah koyoke hipertensi, darah tinggi. Padahal gurung tahu periksa, durung tahu nih dokter, gurung pokoknya karena apa? Dia selalu mendapatkan informasi di kesehatan di media sosial, termasuk yang sekarang jadikan referensi adalah di TikTok ya. Itu seperti itu, pokoknya gulumu nek kencang iku sampean kena hipertensi. Ya, itu kan self diagnosis. Ketika mendapati dirinya memiliki ciri-ciri OCD misalkan, memiliki ciri-ciri orang yang butuh healing misalkan, dia melihat tanda-tanda itu lalu merefleksikan kepada dirinya sendiri dan dia mengambil kesimpulan sendiri bahwasanya oh iya ya saya butuh healing. Ketika dia membaca ciri-ciri orang tua toksik, dia merefleksikan ciri-ciri ini kepada orang tuanya dan ternyata ada semuanya. Oh pantas orang tua saya toksik, sayanya jadi begini. Nah, itu namanya self diagnosis. Dengan informasi yang sangat, TikTok itu kan mentok berapa menit ya? 5 menit itu udah jarang dilihat sekali. Ya rata-rata kan sak menit gitu ya. Nah itu sekali scroll dibaca, dia kemudian memiliki kesimpulan sendiri. Ya. Nah ini yang menjadi cikal bakal kenapa kok orang-orang itu sekarang tidak lagi percaya kepada ahlul ilm. Kalau percaya mereka akan mengambil kepada al-asogir, mengambil ilmu kepada orang-orang yang ilmunya nanggung. Atau bahkan mereka terus kemudian tidak memiliki ilmu sama sekali karena mereka menyimpulkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, fenomena ini diceritakan oleh Abi Umayyah al-Jamhi radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat an yultamasal ilmu indal asogir, ketika ilmu itu diambil dari orang-orang yang nanggung. Ya. Fasuila al imamu Abdullah ibnul Mubarak anil asogir. Al Imam Abdullah bin Mubarak itu ditanya siapa itu al asogir. Orang-orang yang asogir itu siapa? Humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang berkata dengan pendapatnya sendiri. Ini Masya Allah persis yang kita katakan tadi. Gara-gara video nih Mas Haki viral, terus kemudian ternyata masih banyak orang-orang yang mengatakan gak popo sholat isok dijamak, zuhur asar maghrib isya dadekno siji. Gak popo iku. Iku lho pendapatnya sopo. Hari ini saya sedang berkonsultasi dengan salah satu anggota tim kalau tidak salah tim fatwa MUI Gresik, cuman belum dijawab tentang apakah benar boleh orang itu melakukan jamak sholat gara-gara karnaval. Ya, secara pribadi saya sudah memiliki pendapat manut kepada salah satu, tapi saya ingin terus kemudian mendapatkan pencerahan yang lebih luas lagi tentang masalah ini. Ya, nah, karena kemarin juga sempat ditanya oleh salah satu dari kita, saya berikan jawabannya. Cuman saya ingin mendapatkan pandangan lain. Apakah benar ada yang membolehkan atau murni mutlak dalam hal ini semuanya tidak diperbolehkan? Seperti itu. Kita tanya. Karena kadangkala kita juga ragu dengan apa yang kita baca dan yang kita yakini kebenarannya. Maka kita butuh pendapat alternatif seperti apa. Dan kita, kalau saya pribadi
gak usah takok nang lian-liane. Takoklah kepada menungso. Ojo takok nang mesin. Karena kadang-kala mesin itu membahayakan. Ya. Ai la yatafabbatuna min ilmihim wa la yudaqiquna fi fatwahum wa la yastadilluna bil adillati syar'iyyah. Yaitu orang-orang yang senengannya yang ilmunya itu ndak rosih, ndak dalam. Ilmunya itu ndak kokoh. Mereka ketika berfatwa itu tidak dakik, ndak rinci. Ya, melihat satu fenomena langsung dikeluarkan fatwanya. Tidak tahu kondisi real yang ada di lapangan seperti apa. Bahkan tidak berdalil dengan dalil-dalil syariat. Atau kalau mereka berdalil dengan dalil yang ada dalam Al-Quran atau hadis, mereka tidak tahu konteksnya seperti apa, atau tahu konteksnya tapi salah dalam mengadaptasikan dalil itu dengan kondisi sekarang. Ya, ada orang-orang yang terus kemudian mengatakan, loh, wong Kanjeng Nabi tahu kok menjamak zuhur, asar, maghrib, isya nalikane melakukan perang Khandaq. Ceritanya perang Khandaq kan seperti itu ya. Ketika situasi sangat genting, Rasul itu sampai menunda pelaksanaan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ditunda untuk dilakukan di waktu isya malam hari ketika semuanya sudah merasa kondisinya tidak ada lagi penyerangan. Baru kemudian beliau sholat. Nah, sing dadi pertanyaan, biyen Kanjeng Nabi iku nunda sholat, ya, mengumpulkan jadi satu untuk dilakukan di waktu isya gara-gara perang. Apa yang dipertahankan? Agama, jiwa, raga, harta, semuanya. Saiki apa yang dipertahankan? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi kalau mau dianalogikan, ini namanya qiyas ma'al farik, analogi yang cacat. Karena dalam kondisi dan dalam sebab yang berbeda. Si jine perang, si jine duduk perang. Si jine untuk menegakkan agama, si jine untuk, ya kalau boleh dikatakan, menghancur leburkan agama, kalau boleh dikatakan ya. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Yang kedua, apakah terus kemudian itu menjamin bahwasanya semuanya akan melakukan yang seperti itu? Jarang-jarang loh orang yang bisa melakukan 4 sholat sekaligus dalam satu waktu. Mergo lapo wis pegel kabeh, wis gak usah sisan. Sering kali kan seperti itu. Jadi jarang sekali kita dapatkan terus kemudian orang melakukan sholat. Kenapa enggak terus kemudian waktu zuhur, iya kan, tak gurunge berangkat jamaah se, nang tengah dalan gak apa-apa, iya kan, mlaku engko asar sholat maneh, nang tengah dalan gak apa-apa. Jam 5 mari bari sok sholat maghrib normal gitu, ya. Tapi karena terus kemudian mereka lebih senang mendewakan kesimpulan yang mereka ambil sendiri tanpa adanya ilmu. Atau ada ilmu tapi ilmunya tidak cukup rinci, atau terus kemudian mereka mendasarkan pada dalil-dalil dari hadis Al-Quran, ya kan, terus kemudian salah menerapkan dalil ini, ya, istidlalnya tidak tepat. Nah, hal yang seperti ini terus kemudian membuat kesimpulan yang dihasilkan juga rancu. Wakila, ada sebagian ulama yang mengatakan al-asogir ini adalah ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Ya, nah ini yang kadangkala la haula wala quwata illa billah. Ada kasus hari-hari ini seperti itu. Ketika ada satu hukum agama disampaikan dan bertentangan dengan kesenangan mereka, pasti dibantah habis-habisan. Yes, mau gimana lagi? Orang-orang yang seperti ini menunjukkan bahwasanya nubuatnya, ramalan kenabiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar terjadi. Ya, jadi dulu kita memahami al-asogir ini adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak seluas orang-orang zaman dahulu. Ternyata al-asogir ini maknanya lebih dalam lagi, yaitu yang orang-orang yang memang benar-benar tidak ngerti dalil sama sekali, dan mereka menyimpulkan hukum itu murni dengan akalnya sendiri. Maka tidak heran terus kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan orang-orang yang seperti itu adalah ahlul bidah. Ini kasar-kasaran ya, ini kasar-kasaran. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Mas'udin, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud,
Apanya qauluhu, perkataan Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul il min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Orang-orang itu masih baik-baik saja selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para pembesar di kalangan mereka. Ya. Para ulama yang benar-benar rasikhun fil ilm, ya, bukan sekedar, sekali lagi ini yang kemarin kita katakan ya, bukan sekedar mubalik, bukan sekedar orang yang bisa ceramah, tapi benar-benar ulama. Ya, selama kaum muslimin tetap berpegang teguh dengan model yang seperti ini, insya Allah umat Islam itu baik-baik saja. Tapi fa'idha atahumul ilm min kibali asoghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halak. Ketika mereka mulai mengambil ilmu dari orang-orang yang ilmunya nanggung, bahkan ahlul bidah, orang-orang yang mohon maaf tidak ngerti urusan agama, atau bahkan dalam tanda kutip mubalik lah katakanlah, ya, tapi hanya sekedar bisa tablik, retorikanya bagus, omongannya bagus, tapi ilmunya tidak nyampe, sehingga tafarraqat ahwa'uhum, hawa nafsu mereka itu bercabang kemana-mana. Nah, dalam kondisi seperti inilah umat Islam ini akan halaku, rusak. Karena apa? Karena nanti yang diikuti adalah hawa nafsunya masing-masing. Sing siji mengatakan gak popo jamaah, sing siji gak popo gak sholat setahun pisan ae kok. Sing siji gak popo, seneng-seneng lapo duit-duitku dhewe kok. Orang akan mengatakan semuanya. Karena apa? Hawa nafsunya manusia itu berbeda-beda. Karena tidak memiliki standar yang baku. Nah, berbeda nanti ketika yang dijadikan rujukan adalah para ulama. Jelas sekali apanya? Jelas sekali patokannya. Dasarnya apa? Ya Al-Quran, ya hadis, pernyataannya para ulama, pendapat mereka. Dan mereka mustahil kemudian mengeluarkan satu pendapat yang mendukung hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak mungkin. Karena kajiannya berdasarkan Al-Quran, hadis, melihat maslahat, melihat maqasid, semuanya. Dan tidak ada sedikit pun ulama yang mengedepankan hawa nafsunya ketimbang dalil syariat. Tidak ada sama sekali. Kalau dia benar-benar ulama. Makanya ada yang terus kemudian mengatakan sebagian orang yang terus kemudian memperbolehkan ini dan itu, padahal sudah dinyatakan fatwa haram dan lain sebagainya, itu bukan ulama su. Ya, karena apa? Mereka tidak layak memang untuk disebut ulama. Oh, mereka cuma sekedar mubalik tok kok. Tapi justru itu yang diikuti karena lebih sesuai dengan hawa nafsu yang mereka miliki. Rusak nanti tuturan dunia ini. Lakin fi zamanina la zalal ilmu wa ahluhu bi khairin walhamdulillah. Nah, beliau ini mencoba untuk menumbuhkan optimisme. Di zaman kita ini ilmu dan para ahli ilmu insya Allah masih dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Wa in kana al-muta'ammil, meskipun orang yang berpikir dengan jernih, yajidu annal i'lama azhar wa ashharu adadan, azhara wa ashharu adadan min talabatil ilmi shighar. Media itu kadang memframe, memunculkan beberapa sosok ahli ilmu atau para pencari ilmu yang masih kecil, mungkin baru lulus, mungkin pemahamannya tidak terlalu kuat, mungkin ilmunya baru sedikit. Alladzina ya'rifuna umumiyatil Islam, mereka tahu tentang hal-hal yang permukaan dalam agama Islam. Wa yutqinunal masailal masyhurah, mereka mengerti, memahami dengan baik beberapa perkara yang masyhur. Lakinnahum laisu huffadhun wala fuqaha, tapi mereka ini bukan orang-orang hafidh, bukan orang-orang yang ilmunya luas, bukan pula para ulama, bukan pula ahli fikih. Nah, ini terus kemudian kita mau ngomong terus terang, ya termasuk saya ini tidak masuk dalam kategori ulama, tidak masuk dalam kategori fuqaha. Kita ini cuman thalabatul ilm, cuman seorang santri yang kebetulan bisa baca, yang terus kemudian menyampaikan apa yang kita baca, dan ini kan yang terus kita ulang. Makanya kalau ada orang yang bertanya, bukan pendapat kita,
yang kita munculkan, tapi pendapatnya para ulama loh ini loh. Ya, seperti contohnya kemarin pas khutbah Jumat saya agak bicara keras terkait dengan fenomena yang ada. Bahkan saya sampai mengeluarkan satu kata yang mungkin cukup kasar ya. Saya sampai mengatakan istilah pelacur. Ya? Itu kan kata yang nek basa Jawane apa? Kalau di bahasa Jawa kan itu biasanya lebih keras lagi itu, kerupuk. Kerupuk. Itu lebih kasar lagi itu. Tapi terus kemudian saya mengatakan itu tidak karena ingin saya mengatakan, tapi karena saya melihat ada satu ulama yang berani mengatakan itu. Maka saya nyontoh beliau. Itu yang kemudian dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain fi Bayani Huquq Az-Zawjain. Di bagian khotimah, penutup, setelah membahas 4 bab tentang wanita, di bagian penutup itu beliau, saya kaget ketika membaca penutupnya itu, Masya Allah, ini beliau loh hidup di awal abad ke-20 sudah mengatakan bahwasanya kebanyakan dari wanita itu atau wanita itu sudah cukup bagi dia dikatakan sebagai seorang kohbah, kalau tidak salah istilahnya itu, pelacur, kalau di dalam dirinya ada 3 sifat, meskipun dia itu perempuan yang solehah. Tuh, sampai mengatakan seperti itu loh. Dan itu terus kemudian ketika saya coba lihatlah ya di masyarakat kita, terutama yang terkait dengan apa yang sedang banyak dibicarakan hari-hari ini, ya saya sampai berani mengatakan begitu loh. Seorang pelacur saja kalau mau beradegan seperti itu, katakanlah joget-joget, itu dibayar. Nah, perempuan kita yang pakai jilbab, yang sholat, gak dibayar, gak oleh opo-opo, kok terus kemudian dengan ridhonya, dengan keikhlasannya melakukan itu semuanya. Apa harga dirinya tidak lebih hina dari itu? Kayak begitu. Loh, saya katakan di atas mimbar khutbah Jumat loh. Besok gak diundang gak apa-apa. Masjid Mas Novel loh. Masya Allah. Jadi kita ini makanya sering terus kemudian kita diminta ini itu. Enggak, bukan saya ini bukan siapa-siapa. Saya itu sekali lagi hanya seorang santri yang kebetulan bisa baca. Makanya di mana-mana jenengan nek pengen ngundang saya ngaji, saya bawakan bukunya, saya bacakan bukunya itu. Bukan dari otak saya, bukan dari pikiran saya. Loh, kita sendiri, saya sendiri bukan ulama, saya sendiri bukan fuqaha, saya bukan siapa-siapa. Kita ini salah satu dari banyak thalabatul ilmi yang memang diminta menyampaikan saja. Makanya kita ini statusnya ya sama-sama mubaliknya, sama-sama dai-nya. Makanya kita sering mengingatkan sampeyan semuanya, bukan omongan saya, tapi kepada siapa saya menisbatkan omongan itu. Para alim yang sudah diakui otoritas keilmuannya, sedangkan kita mah cuma sekedar penukil saja. Istilahnya kita ini angkor, sing pembaca berita itu loh. Nah, kita membaca berita dari teks-teks yang ditulis oleh para ulama, sudah itu saja. Ya. Walakin dhaharu bainan nas, akan tetapi orang-orang yang masih ilmunya nanggung ini muncul di antara manusia. Fa aqbalan nasu yastaftunahum wa yaltamisunal ilma minhum, maka orang-orang mulai banyak meminta fatwa kepada mereka, mencari ilmu dari mereka. Ini saja sudah dikritik oleh beliau loh ya. Orang yang benar punya ilmu karena dia sudah pernah belajar, dia sudah mondok, dia sudah baca Quran, dia sudah khatam Al-Quran, mungkin dia juga sudah menyelesaikan beberapa kitab hadis, gitu ya. Tapi kalau ilmunya masih belum luas, ya, masih nanggung, itu dikritik oleh beliau. Karena apa? Orang-orang ini sudah kadung diviralkan oleh media. Gitu loh, itu dikritik. Apalagi orang-orang yang statusnya bukan thalabatul ilm, bukan pencari ilmu, bukan santri yang bisa membaca, ujuk-ujuk muncul di antara manusia dengan retorika yang bagus, tapi ilmunya ngaco. Ya, ilmunya ngaco. Atau katakanlah terus kemudian mereka benar santri, iya, mereka benar pernah belajar, mereka benar bisa membaca, tapi kadangkala lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ini yang terus kemudian disebut sebagai apa? Kan bukan ulama ya. Nah, mereka ini kan bukan ulama. Apa ya? Ya mungkin penuntut ilmu yang begitu kali ya.
Ya kan ada ulama su gitu ya. Ini thalabatul ilmi su gitu seperti itu. Ya, istilahnya. Walau annal ulama al-kibar dhaharu lin-nasi fi wasailil ilam, dan seandainya ada seorang ulama besar begitu ya muncul di media-media yang ada min fadhaiyatin wa idha'atin wa mawaqi internet la arafahumun nasu wastaftuhum wa aqbalu alaihim. Jadi kalau ada ulama-ulama yang seperti itu, ya wajar kalau terus kemudian orang bertanya. Nah, karena ilmunya sudah mumpuni. Ini ilmunya belum mumpuni, tapi seringkali berbicara dalam urusan-urusan yang ya mungkin detailnya itu tidak bisa dimengerti. Ya, maka tidak ada masalahnya terus kemudian tidak ada salahnya kalau kita kemudian ditanya dan kita mengatakan nggak ngerti aku. Meskipun itu berat, itu berat. Wa hadza 'alal aghlab fakama annal kibar wal harama laisa amaratan 'alal ilm. Nah, ini umum saja ya. Nah, karena hakikatnya umur yang tua itu terus kemudian tidak menunjukkan bahwasanya orang itu otomatis punya ilmu. Ya, saya misalkan lebih tua dari sampean ya. Nah, bukan berarti terus kemudian otomatis ilmu saya lebih tinggi dari. Mungkin sampean punya ilmu yang saya tidak mengerti. Ya. Tidak lazim yang tua itu harus terus kemudian lebih pintar, enggak. Memang normalnya seperti itu. Yang tua telaahnya lebih banyak, belajarnya lebih lama, sehingga ilmunya lebih luas. Tapi itu tidak mutlak. Kadza fasaghiru laisa amaratan 'alal jahl, dan usia yang muda itu tidak mesti menunjukkan bahwasanya orang itu tidak ngerti. Ya ada orang-orang muda itu yang masya Allah ilmunya. Saya punya adik kelas yang masya Allah. Kalau bagi saya ilmunya beliau lebih dari segalanya dari saya. Ya, sayangi wonge gak nang kene ngono. Ya. Makanya dulu nih generasi-generasi awal sorban itu kan begitu. Nih ada orang yang lebih bisa menyampaikan ilmu fikih dan lain sebagainya. Ayo monggo. Sampeyan belajar kepada beliau. Dan majelis fikih yang selama ini kita lakukan kita tutup. Pindah, atau beliau yang datang ke sini, yang sampean minta datang ke sini untuk ngajar, dan saya akan ikut belajar. Ya, itu untuk menghancurkan rasa takabur yang ada pada diri kita. Ya, dengan kembali belajar, orang itu akan menghinakan dirinya sendiri di hadapan seorang guru. Ya. Dia akan menghinakan dirinya sendiri. Maka ketika terus kemudian kemarin alhamdulillah proposal saya diterima, itu masya Allah saya sangat senang. Karena apa? Saya punya kesempatan lagi untuk menghinakan diri saya. Bayangkan ya, sejak 2000 sampai 2000 berapa sekarang? 2025 kita ini seperti menjadi single fighter, ya. Bahkan terus kemudian berani mengatakan hal-hal yang melawan arus di masyarakat. Itu kan salah satu faktor yang sangat mendukung itu adalah karena selama ini omongan kita didengar, gitu ya. Dan kadangkala itu memunculkan sedikit rasa takabur pada diri, kayak begitu, seolah-olah kita ini wah begitu ya. Nah, datang kesempatan mengingatkan kita lagi, sampeyan itu hanya seorang thalibul ilm, seorang pencari ilmu, bukan siapa-siapa. Sekolah mana? Enggak dipisoi dosenmu kapok. Seperti itu. Pisoi gurumu mana kapok. Seperti itu. Ya. Kadang itu perlu, bukan kadang itu. Bahkan itu lazim, harus dilakukan. Agar kita ini tidak sombong. Ya, wong santri kok terus kemudian takabur, ngakune jadi seorang alim, orang yang paling ngerti agama. Maka ini penting untuk kemudian kita terapkan sehingga kita tetap berada di track yang benar. Jadi kalau tracknya sudah tidak benar, itu yang kita membuat kita sombong, tidak mau lagi menerima ilmu dari orang lain. Ya mungkin karena tidak sesuai dengan kesenangan kita atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita atau bagaimana. Seperti itu. Qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal, innal ilma laisa bisin, sesungguhnya ilmu itu tidak ditentukan dengan usia. Ya, ada yang usianya masih relatif muda tapi ilmunya masya Allah. Ada yang usianya muda tapi ya sesuai dengan usianya, ilmunya tidak banyak juga.
Ada yang tua ilmunya masya Allah seperti samudra, tapi tidak sedikit orang yang sudah berusia tapi ilmunya ya sedikit. Nah, istilahnya kalau dihormati mergo menang umur seperti itu. Ya, yang kecil kalau dihormati ya mudah-mudahan menang ilmu gitu. Jadi ini harus kita pahami bersama. Nah, kalau di masyarakat kita masih belum bisa ini konsep ini, innal ilma laisa bisin, tidak tergantung dari usia, ini masih agak susah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, innal ilma laisa an hadatsatis sin au qidamihi. Ilmu itu tidak ditentukan oleh muda atau tuanya usia, walakinallaha yadha'uhu haitsu yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu itu kepada siapa saja. Makanya Nabi itu sampai pernah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang namanya ilmu kebijaksanaan itu merupakan barang hilangnya orang yang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapati kebijaksanaan itu, maka dia lebih utama, lebih layak untuk mengambilnya. Ya, meskipun dari anak kecil. Ya, misal hal kejadian yang mungkin tidak mengenakan bagi kita ya, adalah ketika awak dewe ini katakanlah ya, ini pernah terjadi pada salah satu orang yang saya kenal dan kejadiannya nggak mengenakan. Jadi begini, waktu sholat kebetulan teman ini memang memiliki, mohon maaf, aroma tubuh yang kurang sedap. Jadi keringatnya itu gampang bau gitu ya. Nah hari itu biasanya dia menggunakan ini, apa jenenge? Iya, menggunakan deodoran. Dia lali. Parfumnya ketinggalan. Ya, sholat ujuk-ujuk ono bocah cilik marek bu ning iku. Mas Bu, bocah cilik ini Mas Bu. Terus kemudian si bocah cilik itu mengatakan, "Syah, wong iki ambune powengmu ah." Bocah cilik kan paling jujur ya. Dan itu kan jari ini si orang ini selama sholat pikiran saya enggak khusyuk sama sekali gara-gara omongannya bocah iki. Selamatnya saya bisa menahan emosi. Beliau mengatakan, nek gak tak tempeleng bocah iki omongannya guanter sih. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya jadi ilmu itu tidak harus berasal dari orang. Bocah cilik loh kadang-kala bisa mengingatkan kita. Bahkan orang gila atau orang yang enggak gila lah ya, yang setengah gitu ya. Itu bisa terus kemudian mengingatkan kita kalau kita mau mengambilnya. Ya. Untuk panggil Mas Novel itu ono jamaah. Gitu. Ngerti ya? Nah. Beliau itu sowering terus kemudian mengatakan kepada siapa? Ustadz-ustadz ini, jangan sombong. Ojo sombong. Itu kadang-kala lagi bagi orang lain, apa tahu ngene kok diringekno. Tapi bagi orang yang terus kemudian merasa, oh iya, walaupun dari orang yang seperti itu, tapi ini kan mengingatkan bagus, nggak boleh kita sombong. Jadi anna wajadaha fahuwa ahaqqu. Ya, dimanapun kebijaksanaan itu bisa didapatkan, maka dia lebih layak untuk mengambilnya. Jangan sampai malah diambil orang lain. Validali, karena itu merupakan sebuah ilmu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tapi kalau orang sudah sombong, itu nanti yang dilakukan adalah batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mulai menghina, mencaci maki orang yang menyampaikan dengan berbagai macam alasan. Ya luweh enom lah, ilmune durung nyampe lah, ya inilah. Jadi yang diserang bukan pendapatnya, tapi yang diserang adalah pribadinya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang sudah kalah dalam melakukan diskusi. Ketika orang itu mulai menyerang pribadi, ya dalam diskusi loh ya, dalam diskusi, atau bahkan mungkin dalam perdebatan. Jadi lebih condong pada pribadi yang menyampaikan daripada esensi pemikirannya. Yang diserang esensi pemikirannya, jangan menyerang pribadi. Itu etika dalam berdebat. Kalau kita sudah menyerang pribadi, maka kita kalah sebenarnya. Dan tidak ada gunanya sampeyan berdebat dengan orang yang seperti itu. Nggak ada gunanya. Saya coba ngecek itu
apa ya kemarin itu? Ada yang cukup menarik perhatian saya karena dia menyerang pribadi, bukan menyerang esensi dari pembicaraan itu. Lupa saya sampean omongannya itu apa ya. Nanti kita coba lihat lagi omongannya apa. Karena dia menyerang pribadi, tidak menyerang kepada esensi pemikiran yang ingin dibantah. Itu tandanya orang itu sudah kalah sebenarnya. Makanya tidak perlu dibantah. Jarno. Walidzalika fal wajib ala man tasaddara linnasi, maka wajib bagi orang-orang yang mau tampil di hadapan orang banyak, wastahara, apalagi sampai dia masyhur, terkenal, viral, an yas'ali tahwili nafsihi min asaghir ila akabir. Nah, untuk merubah kondisinya dari asaghir, orang-orang yang ilmunya nanggung atau bahkan tidak punya ilmu, untuk kemudian belajar. Nah, ini juga salah satu hal yang susah di masyarakat kita. Ya, ngajak belajar iku kowe pol-polan. Ya, bahkan yang kecil-kecilan, guru ngaji itu loh, kita ajak belajar, wohi pol-polan. Peningkatan kapasitas guru ngaji, wohi pol-polan. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kadangkala begini, yang jelek dari sebagian masyarakat, saya katakan sebagian karena tidak semuanya, sebagian masyarakat kita itu ketika dikasih tahu justru dianggapnya sebagai penghinaan. Ya. Dan ini ternyata banyak kasusnya. Awak dhewe iki terlalu baperan, dikandani sing apik kok tambah baper. Ada orang muadzin dikandani, sok-soke gak gelem adzan, bahkan gak gelem salat nang kono. Ono imam dikandani, ngene, gak gelem, baper. Wes akhirnya gak gelem ngimami dan sampai pindah masjid. Ini kan aneh orang-orang seperti ini. Maksudnya piye orang yang seperti ini? Dikandani apik loh. Dikandani apik. Bukan terus kemudian menyerang pribadi, dikandani benar. Tapi baper. Ya, nah ini aneh. Ini menurut saya loh aneh. Dan perlu diperiksakan orang-orang yang seperti ini. Ya, ada yang salah dengan mentalnya. Masalahnya ini banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Ya. Nah, tapi banyak juga yang bagus ketika mendapati dirinya tersindir, itu terus kemudian matur sembah nuwun, sudah diingatkan. Nah, itu bagus. Terimalah kalau itu memang kebaikan. Dia nggak nyerang pribadi kita kok, dia menyerang apa yang kita lakukan. Dan itu kan menunjukkan bahwasanya orang itu senang dengan kita, peduli dengan kita. Ya, maka ayo belajar. Ya, belajar, apalagi kita terus kemudian mulai didengarkan omongannya oleh masyarakat. Belajar, ya, baik belajar yang formal maupun non formal. Nah, kalau non formal itu kan belajar secara formal, tapi sebenarnya yang lebih penting belajar non formalnya. Kadang-kala formal itu hanya menunjukkan kita pernah sekolah gitu saja, ilmunya yang membuat. Ya, jangan terini. Bitolabil ilmi wa itqonihi, dengan cara mencari ilmu kemudian melakukan itqon, pemantapan ilmu, wa fahmihi, lalu memahami dengan benar, wal irtibati bil ulama il kibar. Nek bisa terus menjalin komunikasi dengan para ulama yang besar. Takok gak apa-apa. Panjenengan sampean gak ngerti kok. Panjenengan awak dhewe gak ngerti, takok lah. Ya. Saya kalau nggak ngerti ya takok. Tapi nggak takok nang Google. Takok nang para ulama. Seperti yang barusan kita ceritakan, saya kalau masalah muamalah saya akan konsultasi sama orang yang ahli dalam bidang ini. Dalam urusan dunia pendidikan anak misalnya, parenting misalnya, ya bagaimana cara menjadi orang tua yang bagus, kita konsultasi kepada ahlinya. Ya, dan sekali lagi itu membuat kita sadar diri siapa diri kita dan tidak sombong lagi. Seperti itu. Nah, ini penting untuk kita implementasikan biar kita ini tidak menjadi orang-orang yang terlalu takabur dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya kira itu ternyata cuma bisa satu, nomor 59, menyambung apa yang sudah kita sampaikan dan kita pelajari di pertemuan yang lalu, karena ini masih satu rumpun ya. Bahkan hadisnya masih satu gandengan. Wallahu taala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.